menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih. Nanti dengan hormat Ibu Yulin akan pimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan yang Kau nyatakan dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada, kami boleh Engkau layakkan kembali untuk memuji, menyembah Tuhan, untuk beribadah kepadamu, untuk bertemu muka dengan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, Tuhan bertahta di atas pujian penyembahan kami. Tuhan lawati kami semua, Engkau mengenal hati dan kerinduan kami Tuhan. Biar kiranya kami yang lemah Engkau kuatkan, kami yang sakit disembuhkan, kami yang datang dengan masalah, beban, pergumulan, Tuhan memberikan kelegaan, memberikan jawaban dalam hidup kami Tuhan. Urapi hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau sore hari ini Tuhan, baik pelayanan mimbar semuanya Tuhan, urapi sound system Tuhan, urapi penyambut tamu, pelayanan perjamuan suci Tuhan, urapi mereka, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, yang berkata-kata lewat hamba-Mu, singkapkan firman-Mu bagi kami semua Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, ada perlindungan Tuhan di tengah-tengah kami. Kami serahkan ibadah ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, dan kami akan mulai ibadah ini Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Pengharapanku hanya Yesus saja. Amin. Yang mati atas Golgota, Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus harapan jiwaku, pengharapanku, amin. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus Dia harapan, Yesus harapan jiwa, Yesus harapan jiwaku, amin. Yesus pelepas dosaku, Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus Dia harap, Dia menyediakan bagiku di surga, amin. Tempat yang indah dan senang, amin. Ku dikuatkan kokoh bagai karang. Yesus Dia harapan, Yesus harapan, Yesus harapan jiwa.
Raja yang mati atas Golgota. Amin. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapan. Katakan Yesus harapan, Yesus harapan jiwaku. Amin. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapan, Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Amin. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapan, Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Amin. Haleluya. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Katakan dia hidup. Amin. Haleluya. Katakan sebab dia hidup. Sebab dia hidup pada hari esok. Sebab dia hidup. Amin. Ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Katakan sebab dia hidup. Ada hari esok. Amin. Sebab dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Katakan anak Allah. Anak Allah. Amin. Yesus namanya menyembuhkan. Amin. Menyucikan bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia. Amin. Terima kasih Tuhan. Ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. 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 Puji nama Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau lebih lagi bersorak memuliakan nama Tuhan. Sekarang telah tiba. Haleluya. Karena oleh darah anak domba, karena oleh kesaksian kita. Haleluya. Sekarang telah tiba. Amin. Keselamatan dan kuasa
Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, amin, domba. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Katakan Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, oh, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Katakan Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Katakan ku bebas, bebas, bebas karena pengampunan. Terima kasih Tuhan. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Katakan ku bebas, 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 bebas karena pengampun. Amin. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya, oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya. 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 Oleh kuasa darah Tuhan kita dibebaskan dari belenggu dosa. Untuk sebentar kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya. Amin. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu.
kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Jemaat, naikkan pujian ini karena salib-Mu, karena salib. Benar Tuhan, sebagaimana kami ada, sebagaimana kami hidup, ini hanya oleh kasih dan anugerah-Mu, hanya oleh kuasa salib-Mu, Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mukjizat-Mu karena salib, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku menang, Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat. Masih jemaat, naikkan pujian ini karena benar Bapa. Sebagaimana kami hidup sampai saat sore ini hanya oleh salib-Mu, hanya oleh pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku
untuk melakukan mukjizat-Mu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terlalu sempurna Tuhan penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga hati kami benar-benar melimpah dengan ucapan syukur pada saat sore hari ini. Kalau Engkau sudah himpunkan kami semua umat-Mu dan hamba-Mu di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Engkau. Ini sebagai balasan kami Tuhan, terlalu besar kasih-Mu yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Sehingga setiap pujian yang sudah kami naikkan, benar-benar Tuhan menjadi persembahan yang layak di hadirat-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau Tuhan, Allah pribadi yang selalu menyertai di dalam kehidupan kami setiap waktu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan, pujian ini Tuhan, benar-benar Tuhan layak di hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Pada saat ini Tuhan, sebentar kami akan diisi oleh kebenaran firman-Mu. Kami ingin lebih lagi dalam masuk di dalam ruangan hadirat-Mu. Sehingga firman-Mu Tuhan yang pada saat ini sebentar kami akan nikmati Tuhan, benar-benar menjadikan kami berkat di dalam hidup ini. Supaya kami benar-benar memuliakan Engkau ya Yesus. Bapa yang baik, hamba-Mu yang sudah Engkau siapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah setiap apa yang sebentar akan disampaikan Tuhan, menjadikan berkat yang luar biasa, menjadikan kekuatan kehidupan kami, supaya kami tetap kuat dan bertahan untuk melangkah di dalam dunia yang makin gelap ini. Kami sadar benar Tuhan, tanpa firman-Mu, tanpa Engkau sendiri yang berbicara, kami tidak akan sanggup dan kami tidak akan mampu untuk berjalan di dalam dunia ini. Tetapi firman-Mu yang memberi kekuatan di dalam hidup kami. Firman-Mu yang menjadikan suluh di dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang tetap meneguhkan di dalam kami melangkah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami ingin mengosongkan ruangan hati kami yang ada oknum-oknum di dalam dunia ini. Biarlah Roh Kudus-Mu dan firman-Mu itu boleh tertanam di dalam setiap hidup ini. Supaya kami benar-benar bisa melakukan apa yang menjadi peraturan kebenaran firman-Mu. Bapa yang baik, tatkala kami mendengarkan firman-Mu, kalau masih ada kuasa kegelapan yang mengganggu di dalam setiap hati kami satukan iman percaya kami tengking, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam hidup kami, supaya kami bisa melakukan kebenaran firman-Mu sesuai apa yang menjadi perintah-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan duduk manis mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu bersabda di dalam hidup ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Pelayanan selanjutnya kami persilakan kepada hamba Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi Pak Ibu, selamat kita diberkati Tuhan dalam ibadah kita pagi hari ini yang disertai dengan perjamuan suci. Saya berterima kasih buat kesempatan yang diberikan oleh Ibu Gembala. Sebelum firman Tuhan disampaikan ada beberapa pengumuman. Yang pertama, telah dipanggil pulang Mbah Tulis, ya, mbahnya saudara kita Danang ya, kemarin hari Minggu lalu. Dan sudah dikebumikan hari Senin, dan nanti sebentar sore ada ibadah penghiburan setelah ibadah sore. Ya, seluruh jemaat diundang untuk hadir dalam ibadah penghiburan. Kemudian juga sudah dipanggil pulang Ibu Pendeta Ruth Suparmi Boas. Ya, kemarin Minggu juga.
Ya, jadi selisih 2 jam, Mbah tulis jam 12, Tante Boas jam 2 siang. Ya, puji Tuhan, dan sudah dikebumikan hari Selasa pagi, dan kita dukung doa terus buat penggembalaan yang ada di KPD Sluke yang dijalankan oleh Bapak Teguh Subagio, ya, anak dari Tante Boas. Kita dukung terus dalam doa. Puji Tuhan. Kemudian Man of Mannheim yang ketiga akan mengadakan fellowship besok hari Selasa jam 6 di Gereja Ngerandu, ya, cabang Ngerandu, jam 6 sore. Mari pria-pria Mahanaim kita berkumpul bersama-sama berfellowship, saling menguatkan, saling menopang, saling sharing satu dengan yang lainnya. Tuhan memberkati, ya. Puji Tuhan. Saya rasa tidak ada pengumuman lain. Mari kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang terambil dari surat Petrus yang pertama, 1 Petrus 1 Petrus pasal 5. Kita baca ayat 8. Kita baca ayat 8. 1 Petrus pasal 5, kalau sudah dapatkan semua, kita baca bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat kerjasamanya dan silakan duduk. Ini surat pertama dari Rasul Petrus kepada jemaat yang ada di luar, orang-orang Yahudi yang ada di luar, mereka sebagai pendatang yang tersebar, ada di Pontus, ada di Galatia, ada di Kapadokia, Asia Kecil dan sebagainya. Saudara bisa lihat di awal-awal surat dari Petrus ini. Dan ini menjelang akhir dari surat yang pertama dari Petrus. Dan Petrus memberikan nasihat-nasihat kepada orang-orang Kristen yang ada di luar sana. Salah satunya adalah sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu, beberapa minggu ini kita belajar berkaitan dengan senjata-senjata yang kita gunakan dalam peperangan. Kita sudah belajar peperangan kita melawan roh-roh jahat, pemerintah, penguasa, penghulu, dan roh-roh jahat yang ada di udara. Ya, melawan kuasa-kuasa kegelapan, dan kita udah belajar bagaimana syarat untuk menjadi pasukan Tuhan, bagaimana senjata yang harus kita bawa dalam peperangan. Nah, bulan Oktober ini kita masuk dalam tema ini, ya, masih itu, tetapi bagaimana caranya kita menghadapi iblis. Jadi bukan sekedar kita punya senjata, tetapi bagaimana caranya kita menghadapi iblis, termasuk di dalamnya bagaimana caranya kita menggunakan senjata-senjata itu. Nah, mari saudara, dari ayat ini kita tahu Petrus berpesan kepada orang-orang yang ada di luar sana, sadar. Ya, sadar. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, waspada, sadar. Kenapa sadar? Karena peperangan kita bukan melawan musuh yang kelihatan, tetap secara mata, ya, kasat mata, tetapi melawan musuh yang tidak kelihatan. Melawan musuh yang kelihatan aja mungkin kita kesulitan, apalagi melawan musuh yang tidak kelihatan. Nah, makanya Petrus bilang sadar dan berjaga-jaga. Nah, saudara, dalam peperangan melawan iblis, untuk kita sadar, maka kita harus tahu strategi yang pertama, posisi dari iblis. Ya, meskipun enggak kelihatan, tapi dari ayat ini kita tahu posisi iblis. Dikatakan dalam ayat 8 ini, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling
sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, hal pertama yang harus kita sadari dalam menghadapi peperangan melawan kuasa-kuasa kegelapan adalah posisi dari musuh kita. Tentu saudara, ini penting dalam strategi peperangan, mengetahui musuh, makanya seringkali ada membahas tentang strategi. Bagaimana menghadapi kalau musuh dari sini, dan sebagainya. Musuh di mana? Nah, itu membahas, kita harus pakai ini, kita harus strateginya seperti ini, dan sebagainya. Nah, karena itu penting sekali untuk pagi hari ini kita tahu posisi dari musuh kita, posisi dari iblis, setan. Nah, yang pertama, saudara, posisi dari iblis itu adalah posisi di depan kita. Ada di depan kita. Sekeliling, ya sekeliling itu bisa di depan. Di depan kita, ngapain iblis? Percayalah Pak, Ibu, saudara dikasih Tuhan, bahwa iblis tidak akan membiarkan kita melangkah maju tanpa memberikan perlawanan. Nggak mungkin. Makanya seringkali ada banyak anak Tuhan, saya kok mau setia kok susah ya Om. Saya mau benar-benar ikut Tuhan kok ada aja hambatannya, ada aja masalahnya. Saya mau sungguh-sungguh dengan Tuhan kok ada aja yang menghambat dan sebagainya. Seringkali saya mendengar kalimat-kalimat seperti itu, saya pengen melayani tapi kok nggak bisa, gini-gini dan sebagainya. Kenapa? Karena memang iblis ada di depan kita, dia tidak akan membiarkan kita melangkah maju. Tidak akan membiarkan kita dengan leluasa untuk berjalan maju, kerohanian kita maju ke depan, pengiringan kita kepada Tuhan maju, dia akan terus menghambat. Bagaimanapun caranya dia akan menghambat, karena dia di depan. Ada di depan kita. Dia menghambat, dia memberikan perlawanan, tujuannya apa? Tujuannya supaya kita tidak maju di dalam Tuhan. Itu tujuannya. Nah, kalau saudara baca di dalam 1 Petrus ini, saudara, surat dari awal sampai akhir. Baik 1 Petrus, 2 Petrus. Maka saudara lihat bahwa ada nasihat dari Rasul Petrus bahwa seluruh umat-umat percaya harus melayani Tuhan. Jadi nggak boleh ada jemaat yang udah saya hanya jemaat biasa, itu nggak. Harus ada kemajuan. Begitu juga dengan gereja Tuhan, saudara. Harus ada kemajuan. Jangan kita puas menjadi jemaat biasa saja, tetapi harus maju sampai kita melayani Tuhan. Apapun lah yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, pelayanan apapun. Ada banyak pelayanan yang bisa saudara kerjakan. Saudara bisa mulai dari menyambut tamu mungkin, ya bisa apa? Ya ada banyak pelayanan. Bahkan kita berdoa, doakan hamba Tuhan, doakan gembala sidang, doakan pekerjaan Tuhan, doakan visi misi gereja kita dan sebagainya. Ada banyak hal-hal yang bisa kita kerjakan. Nah itu kalau saudara rangkum dari surat Petrus, menyarankan seluruh jemaat jangan jadi jemaat biasa tapi harus melayani Tuhan. Nah iblis tahu tidak senang dengan hal ini. Dia akan coba menghambat bagaimana anak-anak Tuhan itu tidak maju. Dia akan menghalalkan segala cara, bagaimana caranya anak Tuhan itu rohaninya ya mandek gitu-gitu aja. Rohaninya nggak akan mengalami kemajuan dan sebagainya. Dengan berbagai macam cara, iblis coba menghambat kita. Nah yang harus kita kerjakan apa? Ketika kita sadar bahwa iblis ada di depan kita, apa yang harus kita kerjakan? Nah coba lihat. Di dalam Efesus pasal 6, surat Efesus pasal 6, ya, saya baca ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat yang ada di udara.
Nah, saudara lihat kata perjuangan kita. Ini yang harus kita kerjakan, berjuang terus. Kalau dalam Alkitab versi Amplified Bible, dia katakan gini, I press on. Ya, I press on. Terus ditekan maju. Jangan berhenti. Makanya saudara, artinya dalam terjemahan aslinya adalah continue moving forward. Jadi terus bergerak. Kalau ada mungkin iblis coba menghalau kita di depan, udah nggak usah maju-maju dengan Tuhan. Nanti banyak masalah loh. Nah, saudara, yang harus saudara lakukan adalah saudara memotivasi diri sendiri dengan campur tangan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Ayo, I press on, terus maju, terus bergerak. Saya nggak boleh jadi jemaat yang biasa-biasa saja. Saya harus melangkah maju dengan Tuhan, kita dapat lakukan perkara yang besar. Harusnya seperti itu, saudara. Amin. Amin, Pak Ibu. Amin. Nah, ini amin aja kurang press on. Ya, kurang semangat. Nah, mari Pak Ibu, saudara kasih Tuhan, kalau ada iblis di depan kita, ya, coba menghambat kita, coba menghambat kerohanian kita mau maju dihambat. Kita mau sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, ada aja masalahnya, ada persoalannya, ada ini. Sehingga membuat kita diam di tempat, tidak kemana-mana, itu yang diinginkan oleh iblis. Nah, makanya pagi hari ini demi nama Tuhan Yesus, ayo Pak Ibu, press on. Terus bergerak, maju ke depan bersama dengan Tuhan. Amin. Amin, Pak Ibu. Saya senang sukacita ya, pria-pria Mahanaim sekarang bergerak maju. Ya, bergerak maju. Ya, mereka setia mengiring ya Tuhan. Dulu saya ingat pria Abraham dulu ya. Yang datang mungkin sekitar 8, 10 ya dan sebagainya ya, 15. Sekarang wah, lumayan Saudara. 40, 50. Saya percaya bukan karena makan, bukan. Tapi karena mereka mau press on dengan Tuhan, maju dengan Tuhan. Amin. Amin, Pak Ibu. Makan-makan itu bonusnya. Ya, harus ada makan-makan. Tuhan Yesus aja makan-makan, Saudara. Makanya itu ada teologi makan-makan. Teman saya buat disertasi judulnya teologi makan-makan. Nah, Saudara. Dengan makan-makan itu bisa memecahkan masalah. Perut kenyang, darah ke otak lancar, ide-ide mengalir. Nah, Saudara, itu penting. Jadi bukan karena itu, Saudara. Tapi saya percaya pria-pria ini di Mahanaim pengen bergerak maju ke depan. Amin. Ambil ikut bagian dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidup. Makanya yang belum bergabung, ayo bergabung dengan Man of Mahanaim. Besok Selasa di Ngerandu jam 6 sore, sekaligus promosi. Nah, Saudara, kemudian yang kedua, posisinya. Posisi iblis ada di depan. Posisi yang kedua, ada di belakang. Di belakang itu ngapain iblis? Iblis ngapain di belakang? Dorong kita, Pak, Ibu. Dorong kita, jorokin kita. Supaya apa? Supaya kita keluar dari kairosnya Tuhan. Dari waktunya Tuhan. Keluar, pengennya kita cepat-cepat, pengennya kita tergesa-gesa, buru-buru, nggak sabaran. Misalnya, pengen diberkati Tuhan, pengen cepat sukses, pengen cepat kaya, dan sebagainya. Kaya itu nggak dilarang, Saudara. Monggo, itu kita senang luar biasa. Sebagai hamba Tuhan, ada jemaat-jemaat diberkati Tuhan, kita bersuka cita. Tapi kalau ingin cepat-cepat, nah itu iblis seringkali dorong kita, cepat-cepat, ya pengen cepat-cepat. Saudara, percayalah ketika kita dipercayakan banyak harta, itu nggak mudah loh. Harus basicnya, rohaninya itu kuat di dalam Tuhan. Makanya ada kasus misalnya ya, dulu masih hidup sederhana, setia sama Tuhan. Ngiring Tuhan, tapi begitu diberkati Tuhan, mulai lupa sama Tuhan. Seringkali seperti itu kan. Nah, itu kerjaan siapa? Iblis dari belakang, dorong kita. Supaya apa? Supaya kita ini keluar dari kecepatannya Tuhan. Kita keluar dari waktunya Tuhan, Pak Ibu. Itu yang dikerjakan iblis.
Dia dorong, tergesa-gesa. Akhirnya kita salah langkah. Coba lihat di dalam Amsal, Amsal pasal 19. Saya ini batuk udah seminggu lebih nggak mari-mari. Amsal 19 ayat yang kedua. Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Nah, perhatikan di kalimat berikutnya. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Itu yang dikerjakan oleh iblis, dorong kita, jorokin kita, supaya banyak anak-anak Tuhan yang salah langkah. Salah langkah, keluar dari kairosnya Tuhan, keluar dari kecepatannya Tuhan. Keluar dari itu, saudara. Itu yang dikerjakan oleh iblis. Nah, apa yang harus kita kerjakan, Pak Ibu? Ini tujuan iblis gini ya. Dia dorong kita keluar dari kecepatan Tuhan. Kalau saya mau gunakan istilahnya yang lebih coba mendarat, itu adalah prematur. Ingin cepat-cepat. Ya, keprematuran. Saya, mungkin seringkali istilah ini digunakan waktu ibu-ibu yang sedang mengandung, kemudian sebelum waktunya melahirkan. Gitu ya. Nah, itu kemudian istilahnya digunakan prematur. Akhirnya lahir sebelum waktunya, keprematuran. Nah, saya baca anak yang lahir dari prematur, anak yang lahir secara prematur di luar waktu yang sudah ditentukan, biasanya ya ini ada yang kasus-kasus lain luar biasa ya nggak apa-apa anaknya, tetapi biasanya anak yang lahir 7 bulan atau 6 bulan, 7 bulan dan sebagainya. Nah, itu biasanya rentan, rapuh, tidak sehat, sering sakit-sakitan. Tidak sehat, rapuh, rentan. Nah, itu tujuan iblis. Dorong kita supaya kita jadi anak-anak Tuhan yang prematur. Rohani kita prematur, nggak sehat, rentan, mudah dikalahkan, rapuh, mudah dikalahkan oleh iblis. Itu tujuannya. Nah, ini harus kita sadari. Iblis ada di depan, iblis ada di belakang, karena Alkitab mencatat tadi 1 Petrus 5 ayat 8, sekeliling Pak Ibu. Nah, berarti satu lagi, iblis ada di mana? Di atas. Di atas untuk tekan kita Pak Ibu. Tekan kita dengan ketakutan, tekan kita dengan kekhawatiran, kebimbangan dan sebagainya. Saudara, saya baca bukunya Rick Joyner, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Pencarian Akhir. Nah, itu bagus. Di dalam bukunya itu dia tuangkan penglihatannya dia tuliskan tentang penglihatan dia. Nah, dia melihat ada kayak orang-orang banyak dibagi per divisi-divisi gitu ya, saudara, per kelompok-kelompok gitu. Nah, orang-orang banyak itu mukanya murung, mukanya ketakutan, mukanya stres dan sebagainya. Padahal mereka bawa senjata. Itu anak-anak Tuhan. Jadi Rick Joyner dia lihat banyak anak-anak Tuhan, ya per divisi, di sini anak-anak yang ketakutan, di sini anak-anak Tuhan yang kekhawatiran, di sini anak-anak Tuhan yang stres dan sebagainya. Banyak divisi. Dan masing-masing divisi itu dijaga oleh iblis-iblis kecil. Tidak banyak iblis kecil. Ya, dengan senjatanya yang garpu, tala itu, saudara. Ya, itu penglihatan dari Rick Joyner. Nah, dengan senjata dijaga oleh iblis-iblis kecil. Mereka ketakutan, mereka pasrah aja, tunduk, muka ketakutan, di sini muka penuh kekhawatiran, di sini muka penuh kebimbangan, di sini muka penuh stres dan sebagainya, tertekan sekali. Padahal mereka bawa senjata, mereka punya senjata, dilengkapi dengan senjata. Tapi mereka nggak gunakan, mereka tertekan, ya mereka stres, ketakutan, penuh kekhawatiran. Dan Rick Joyner dia bilang, kalau misalnya anak-anak Tuhan itu bangkit, berdiri, melawan, maka iblis-iblis kecil itu akan mudah dikalahkan. Nah, sayang sekali gini ya, banyak anak-anak Tuhan ketika iblis ada di atas kita, dia sedang menekan kita, sedang menghimpit kita dengan
Berita-berita yang membuat kita takut, berita-berita yang membuat kita khawatir, berita-berita yang membuat kita bimbang, ragu-ragu, dan stres. Kita ngalami stres, gimana nanti anak saya ke depan, gimana keluarga saya ke depan, gimana usaha pekerjaan saya di tengah situasi yang makin sulit. Terus itu berita-berita yang terus digemborkan dari atas untuk apa? Untuk menekan kehidupan kita. Sehingga banyak anak-anak Tuhan yang stres, ketakutan, diliputi kekhawatiran, kebimbangan dan sebagainya. Nah, padahal mereka bawa senjata, Pak Ibu. Harusnya yang kita lakukan adalah bangun, berdiri, melawan kuasa kegelapan itu. Amin. Coba bandingkan dengan 1 Samuel. 1 Samuel pasal 17. Ayat yang ke-11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu yang dimaksud Goliat, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Saudara, saya mau tanya, Saul dan orang-orang Israel, pasukannya, punya senjata enggak? Punya. Punya pedang enggak? Punya. Punya perisai enggak? Punya. Tetapi mereka tidak gunakan senjata itu. Mereka terintimidasi dengan Goliat, dengan perkataannya, dengan kalimat-kalimatnya, sehingga membuat mereka diliputi oleh ketakutan, kecemasan. Alkitab mencatat sangat ketakutan mereka. Akhirnya membuat mereka tidak bertindak apa-apa. Terus gitu, berapa hari? 40 hari gitu terus, saudara. 40 hari, sampai muncullah seorang yang bernama Daud, yang tidak mau terintimidasi dengan berita-berita dari Goliat, omongan dari Goliat. Dia maju ke depan. Coba lihat, Goliat dikalahkan Daud. Itu dalam waktu berapa menit? Saya rasa 10 menit, 15 menit dia sudah kalah. Betul ya? Ya, dibandingkan dengan Saul dan orang-orang Israel pasukannya 40 hari nggak ngapa-ngapain, saudara. Tapi Daud dia bangun, bangkit, dia gunakan senjatanya yang Tuhan percayakan. Akhirnya musuh dapat dikalahkan. Nah, mari Pak Ibu saudara kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus, iblis, kita harus sadar memang, iblis ada di depan kita. Ayo press on, terus maju bergerak. Kalau dia coba tahan kita dengan segala macam masalah, persoalan yang diizinkan terjadi dalam hidup kita, ayo jangan kita kemudian tidak bergerak, tetap bergerak maju. Tetap bergerak maju, rohani kita tetap maju ke depan. Kalau ada iblis dari belakang, coba jorokin kita. Ayo, kita harus benar-benar seirama dengan waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan. Jangan kita tergesa-gesa. Iya memang bergerak, tapi kita harus ikuti iramanya Tuhan. Nah kalau iblis tekan dari atas, ayo mari Pak Ibu, gunakan senjata kita. Amin. Kemarin kita udah bahas senjata ini, bicara ini. Nah, kalau udah bicara banyak senjata dan kita tidak gunakan Pak Ibu, maka saudara akan jadi orang-orang yang mudah dikalahkan. Karena itu mari gunakan senjata yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita. Amin. Amin Pak Ibu. Di hadapan kita ada tubuh dan darah Yesus. Ayo, ini kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ya. Untuk menghadapi kuasa-kuasa kegelapan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, saya minta tolong pelayan. Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa.
Maha besar Allah Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus. Kembali di akhir kebaktian ini ya Tuhan, kami datang kepadamu seraya kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu buat kehadiranmu di tengah-tengah ibadah kami. Oh Tuhan, berkati kami semua yang beribadah kepadamu malam hari ini dengan janji ibadah, di mana Tuhan berkati roti yang menjadi makanan kami, air yang menjadi minuman kami, bahkan segala penyakit Tuhan lalukan dari kami. Hamba-hambamu yang sudah melayani dalam ibadah sore hari ini, berkat yang sama juga menjadi bahagian mereka. Biarlah roh sukacitamu melimpah kepada mereka untuk tetap setia melayani, karena ada upah yang sudah Tuhan sediakan bagi mereka. Berkati rumah tangga anak-anakmu dengan damai sejahtera. Segala usaha yang diusahakan oleh umatmu, bubuhi berkat ke atasnya. Kesempatan ini kami berdoa buat Ibu Yuli Handono. Engkau jamah dia, angkat segala sakit penyakitnya, sembuhkan dia supaya dia bebas beribadah, memuliakan, membesarkan namamu. Henter sebentar kami pulang, tutup bungkus kami semua dengan kuasa-Mu, bersamalah dengan kami. Angkat kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti menjadi bahagian hidupmu. Dan sekarang saudara-saudaraku, marilah kita pulang dengan damai sejahtera, sukacita, perlindungan yang dikerjakan oleh Allah Bapa di dalam persekutuan Anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kepada kita semua mulai hari ini sampai Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.